Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswa Lasri dari kelas C5 Manajemen dengan NPM 101200124. Saya merupakan mahasiswi dari STIS TMB Bandung Business School. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester. Pertama, ada pengertian anggaran produksi. Pengertian menurut Andi Aguskana tahun 2003, anggaran produksi adalah penjabaran rencana penjualan menjadi rencana produksi yang meliputi perencanaan tentang volume produksi, kebutuhan persediaan, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan kapasitas pabrik atau perencanaan volume barang yang harus diproduksi perusahaan agar sesuai dengan volume penjualan yang telah dianggarkan. Ada 3 fungsi anggaran produksi. Yang pertama, menunjang aktivitas penjualan. Dengan begitu, produksi bisa disediakan sesuai dengan waktu yang sebelumnya sudah direncanakan. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai dengan cara membuat persediaan yang tidak banyak dan juga tidak sedikit. Mengatur kegiatan produksi agar bisa ditekan seminimal mungkin. Ada 4 tujuan anggaran produksi. Yang pertama, guna mencapai tingkat keuntungan khusus, seperti berapa hasil yang diproduksi agar bisa diperoleh tingkat keuntungan dengan menggunakan persentase tertentu dari keuntungan setahun pada penjualan yang saat itu diinginkan. Yang kedua, agar bisa menguasai pasar tertentu sehingga hasil perusahaan ini tetap mempunyai pangsa pasar tertentu. Yang ketiga, agar perusahaan pabrik ini bisa bekerja pada tingkatan efisiensi tertentu. Yang keempat, agar bisa mempertahankan dan juga mengusahakan supaya pekerjaan dan juga kesempatan kerja yang sudah tersedia bisa semakin berkembang lagi. Dan penyusunan anggaran produksi, yang pertama, stabilitas produksi. Yang kedua, stabilitas persediaan. Yang ketiga, kombinasi stabilitas produksi dengan stabilitas persediaan. Contoh soal anggaran produksi stabilitas PTZ. Rencana penjualan 16.000, persediaan akhir 3.000, persediaan awal 2.500. Dengan alokasi penjualan triwulan 1 25%, triwulan 2 25%, triwulan 3 40%, dan triwulan 4 10%. Cara menghitungnya yaitu rencana penjualan ditambah persediaan akhir. 16.000 ditambah 3.000 yang jumlahnya 19.000 atau sering disebut barang tersedia. Lalu 19.000 dikurang 2.500 yaitu persediaan awal yang jumlahnya 16.500 atau sering juga disebut tingkat produksi. Karena terdapat 4 alokasi penjualan, maka tingkat produksi yang jumlahnya 16.500 dibagi 4. Dari mana sih hasil 4 ini? Karena terdapat 4 alokasi penjualan, maka jumlah tingkat produksi dibagi menjadi 4 antara triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4 yang hasilnya 4.125. Langkah berikutnya yaitu membuat tabel dengan diberi keterangan rencana penjualan, persediaan akhir, barang tersedia, persediaan awal, dan tingkat produksi. Cara menghitung rencana penjualan di sini yaitu jumlah persentase triwulan dikali dengan rencana penjualan yang 16.000. Misalnya, triwulan 1 25% dikali 16.000 jumlahnya 4.000. Begitupun triwulan 2 25% dikali 16.000 yang jumlahnya 4.000. Lalu triwulan 3 40% dikali 16.000 yang berjumlah 6.400. Dan yang terakhir triwulan 4 10% dikali 16.000 yang jumlahnya 1.600. Setelah rencana penjualan terisi, langkah berikutnya mengisi persediaan akhir. Karena persediaan akhir sudah ada jumlahnya yaitu 3.000. Mengapa ditaruh di triwulan 4? Karena triwulan 4 merupakan batas terakhir. Sama seperti persediaan akhir, persediaan awal pun sudah ada jumlahnya yaitu 2.500. Mengapa ditaruh di triwulan 1? Karena triwulan 1 merupakan batas paling awal. Untuk tingkat produksi diisi dengan jumlah 16.500 dibagi 4 yang hasilnya 4.125. Untuk langkah berikutnya pada kolom triwulan 1 yaitu
Mengisi barang tersedia. Barang tersedia merupakan penjumlahan dari persediaan awal ditambah tingkat produksi, yang hasilnya 6.625. Dan untuk mencari jumlah persediaan akhir, yaitu barang tersedia dikurang rencana penjualan, yang hasilnya 2.625. Untuk triwulan 2 yang dipertanyakan yaitu persediaan akhir, barang tersedia, dan persediaan awal. Untuk persediaan awal yaitu 2.625 merupakan hasil dari persediaan akhir triwulan 1. Dan untuk barang tersedia merupakan jumlah persediaan awal ditambah tingkat produksi yang jumlahnya 6.750. Untuk triwulan 3 dan triwulan 4 menggunakan rumus yang sama dengan triwulan 1 dan triwulan 2. Untuk total rencana penjualan yaitu hasil penjumlahan triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Untuk persediaan akhir yaitu tetap 3.000 seperti jumlah di awal. Dan barang tersedia yaitu 19.000 hasil dari penjumlahan triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Untuk total persediaan awal yaitu 2.500 seperti jumlah di awal. Dan untuk tingkat produksi yaitu jumlah triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4 yang berjumlah 16.500. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.